Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi bersama saya Ahmad Jordan dari kelas 5 ID Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan lagi tentang K3, lebih tepatnya ke perbedaan JSA dan JHA. Baik, langsung ke slide selanjutnya. Jadi pengertian JSA dan JHA itu seperti yang ditampilkan pada PPT. Kalau JSA adalah suatu proses identifikasi bahaya dan risiko yang didasarkan pada tiap-tiap tahap dalam suatu proses pekerjaan. JSA merupakan identifikasi sistematik dari bahaya potensial di tempat kerja yang dapat diidentifikasi, dianalisa, dan direkam. Sedangkan untuk JHA mengidentifikasi setiap prosedur atau langkah dan bahaya yang terkait dengan setiap tahapan tugas. Dalam JSA, hal-hal yang dilakukan dalam penerapannya adalah yang pertama, identifikasi bahaya yang berhubungan dengan setiap langkah dari pekerjaan yang berpotensi untuk menyebabkan bahaya yang serius. Sedangkan untuk JHA, identifikasi bahaya yang berhubungan dengan setiap langkah dari pekerjaan yang berpotensi untuk menyebabkan bahaya serius sebelum terjadi kecelakaan. Yang kedua dari JSA, menentukan bagaimana untuk mengontrol bahaya. Sedangkan untuk JHA, menentukan bagaimana untuk mengontrol bahaya atau mengurangi tingkat cedera. Yang ketiga dari JSA, membuat perkakas tertulis yang dapat digunakan untuk melatih staf lainnya. Sedangkan JHA membuat perkakas tertulis yang dapat digunakan untuk melatih staf lainnya. Sama ya dengan JSA. Dan yang terakhir untuk JSA, bertemu dengan pelatih OSHA untuk mengembangkan prosedur dan aturan kerja yang spesifik untuk setiap pekerjaan. Lanjut ke perbedaannya. Yang pertama dari JSA, menentukan bahaya terkait setiap langkah kerja. Sedangkan JHA menentukan bahaya terkait aktivitas tempat kerja. Jadi berbeda ya. Ini aktivitas, sedangkan di JHA, sedangkan di JSA itu adalah langkah kerja. Yang kedua dari JSA, spesifik bahaya dan risiko kerja. Sedangkan di JHA itu umum, general hazard and risks, berarti bahaya dan risikonya umum yang terjadi di lapangan pekerjaan. Yang ketiga dari JSA, hanya untuk satu pekerjaan yang kritis. Sedangkan JHA, keseluruhan aktivitas di dalam ruang lingkup proyek. Jadi berbeda ya teman-teman. Kalau JSA satu pekerjaan yang kritis, sedangkan JHA keseluruhan aktivitas yang dilakukan dalam lingkup proyek. JSA yang keempat, sebagai panduan bekerja dengan aman. Sedangkan JHA digunakan untuk menyusun program kerja. Yang JSA yang kelima, bersifat jangka pendek. Sedangkan JHA bersifat jangka panjang, karena JHA itu merupakan kumpulan dari JSA. Yang keenam dari JSA, direview dengan inspeksi. Sedangkan JHA direview saat diaudit pada poin ke-7. Nah, JHA ada satu poin lagi pada poin ke-6, yaitu melibatkan berbagai kelompok dalam departemen. Itu teman-teman. Nah, jadi di slide selanjutnya ada contoh dari JSA dan JHA. Nah, ini dia, saya membuat sendiri JSA dan JHA-nya, namun sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan. Jadi di sini saya mengambil contoh dari Petronas, yaitu dari perusahaan minyak dan bumi gas di Malaysia. Jadi di sini lebih pekerjaannya adalah perbaikan lampu penerangan, dan bisa dilihat juga APD yang dipakai itu kacamata, helm, sarung tangan karet dan sepatu karet, safety tindak dan masker. Sedangkan dan juga body harness, karena lampu penerangan kan masanya tinggi, jadi butuh body harness biar aman. Dan juga kenapa karet dipakai tangan dan sama di sepatu, karena takutnya nanti
ada konsleting listrik pada lampu yang bertegangan 220 volt, dan itu merupakan sangat tinggi bagi manusia. Sedangkan untuk perlengkapan keselamatan daruratnya itu ada APAR, rambu keselamatan, ada LOTO, dan radio telekomunikasi. Langkah kerja, potensi bahaya, akibat resiko, dan tindakan yang dilakukan bisa dilihat pada gambar ya. Dan saya lanjut ke contoh JHA. Nah, di sini cara menggunakan formulir JHA-nya ada 5 poin ya teman-teman, pada tabel di atas. Bisa dilihat kru yang melakukan tugas meninjau semua pertimbangan JHA generik, tinjauan pembaruan JHA sebelumnya untuk informasi yang berguna yang akan membantu tugas, dan sebagainya. Jadi aktivitas kerja JHA yang saya ambil contohnya memang benar ada, yaitu mengangkat dan peralatan CTU melebihi 8 megaton, 8 MT. CTU ini adalah tempat pengelasan atau alat pengelasan yang besar pada Petronas. Jadi untuk penjabaran job state-nya, potensi bahayanya, level risiko, perlu tingkat risiko, itu bisa dilihat pada gambar teman-teman. Jadi ada yang level 2, 3, 6, ada yang level 4, banyak sekali. Tergantung dari job state-nya masing-masing. Jadi sekian itu saja yang dapat saya sampaikan perbedaan JSA dan JHA pada tahap 3. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.